Bisa lanjutkan aktivitas aja nggak Pak? Nih saya jadi, gue bukan orang yang sering bolak-balik ke rumah sakit. Ya kayaknya nggak ada orang yang rencana untuk bolak-balik ke rumah sakit ya. Ya gue mau bicara hal ini bukan berarti gue lebih daripada teman-teman yang lain, enggak. Mungkin masalah gue di area yang lain, bukan di rumah sakit gitu ya. Tapi karena gue jarang banget ke rumah sakit, beneran seingat gue tuh gue masuk rumah sakit itu waktu gue lahir. Yang kedua yang gue inget itu waktu gue kuliah S1, gue radang tenggorokan dan sakit banget. Jadi gue harus ke salah satu rumah sakit swasta di Kebonjeruk. Udah, nggak pernah lagi. Jadi kebayang gue yang jarang banget ke rumah sakit, tapi 3 bulan belakangan gue harus ada rutin ke rumah sakit. Dan gue kalau tiap kali mau datang rumah sakit tuh kayak takut gitu ya. Takut karena apa? Karena kayak bayangan gue yang orang-orangnya yang sakit, banyak orang-orang yang menderita, belum lagi virusnya dan bla 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 segala macam. Tapi waktu gue datang ke rumah sakit ya, ini rumah sakit umum, ya rumah sakit uh, pemerintah. Gue bukan lagi nggak mau berfokus kepada bagaimana sistem pengelolaan yang ada ya, tapi gue pengen berbagi bahwa ketika gue ketemu sama keluarga pasien atau pasien yang ada tuh, mereka tuh punya permakluman yang tinggi gitu loh, kayak kelihatan kan mukanya yang kayak nggak pernah ke rumah sakit gitu kan, kayak bingung mau nanya sama siapa, nggak enak, tapi kayak petugasnya kayak udah capek gitu kan. Jadi kayak sesama pasien tuh saling bantu. Oh ke arah sini nih kak, oh kalau keteng itu kak gitu. Yang kedua, gue merasa mereka tuh juga sambil duduk ya, sambil nunggu antri nanya sakit apa, kenapa, kok sebabnya kayak gitu. Nah, karena gue keluarga pasien, jadi kemarin itu ya biasa ya, gue ke rumah sakit selalu pakai masker, pakai jaket. Dan tiba-tiba ada yang datengin gue untuk nanya sakit apa kak, karena dia kira gue sakit. Percayalah ini tuh lebih dari 2 orang yang bertanya ya, berarti kayak udah lumayan lah ya. Tapi gue lupa detailnya berapa orang, tapi intinya kayak sering banget yang nanya ke gue apa yang mereka lihat, coba lihat dari diri gue, apa yang mereka lihat. Salah satu waktu itu pengajar gue di Bandung, dia ngeliat gue kan kurang lebih nggak beda ya, paling ini doang nih agak beda. Dari dulu gue kayak gini. Jadi dia nanya, kamu pernah operasi amandel ya? Terus gue bingung dong, kenapa? Hah, nggak pernah, kenapa? Terus dia bilang, iya, soalnya kok kayak abis operasi karena lehernya gede gitu. Dari situ gue kayak, enggak sih kak, aku nggak pernah sakit amandel, aku nggak pernah sakit tenggorokan yang harus sampai ke operasi itu aku nggak pernah, aku bilang kayak gitu. Oh, soalnya ininya gede gitu kan. Terus udah kayak gitu, aku yang kayak, oh enggak sih kak, aman. Itu di Bandung 2014 ingat aku ya. Terus kemarin gue ke rumah sakit, gue udah pakai masker, gue pakai jaket. Ya biasa aja ya, gue pakai jaket biar nggak langsung kena matahari aja. Terus biar nggak langsung kena kayak udara rumah sakit lah gitu. Terus yang datengin gue, dia kira gue sakit. Terus dia ngatin leher gue. Oh sorry kak, aku kira kakak juga sama kayak aku. Kenanya di area tenggorokan. Karena dia juga ada ngalamin satu kayak benjolan di area tenggorokannya. Dan dia kira karena tenggorokan gue gede, jadi dia lihatnya gue lehernya gede, terus kayak wah nih orangnya sama kayak gue gitu kan. Jadi satu sisi gue kayak ketawa ya, tapi satu sisi kayak jadi ngobrol lah gitu kan, kayak enggak, aku bukan aku yang sakit gitu kan, aku malah keluarga pasien, aku bantuin anggota keluarga aku. Terus udah kayak gitu ya akhirnya ngobrol sama dia gitu kan, terus kita ya ngobrol-ngobrol sebentar di Instagram. Dan gue ngerasa gue salut sih sama setiap orang yang jadi pasien ataupun keluarga pasien ya, khususnya ketika gue lama banget ada bolak-balik di rumah sakit.
apa yang membuat gue salut sama mereka. Pertama, untuk nungguin pasien, mentalitas caregiver gitu ya, sebagai yang bantu pasien, yang nemenin pasien, itu nggak mudah banget ya. Ya gue pun mendadak harus belajar juga jadi caregiver. Dan ya gue salutnya sama setiap orang tua yang nemenin anaknya, yang support anaknya ya dari kecil sampai dia sembuh. Ya nggak mudah, tapi mereka tetap berjuang karena ya mereka orang terdekat dari pasien. Jadi sampai sekarang setelah 3 bulan gue bolak-balik rumah sakit, gimana, ada yang berubah nggak? Ada banget sih. Gue kayak lebih belajar lebih sabar. Gue belajar lebih memperhatikan keadaan orang terdekat gitu ya. Gimana mentalnya, gimana jiwanya, gimana ada yang sakit di tubuhnya gitu. Terus yang gue pikirkan lagi adalah, ya gue pikir karena gue dan keluarga jarang sakit ya, kebetulan puji Tuhannya. Tapi gue merasa sakit itu udah urgent banget gitu ya. Sakitnya udah butuh pertolongan secepat mungkin lah gitu. Tapi sampai akhirnya ngelihat lebih banyak pasien yang lebih urgent ya kasusnya dan perlu ditolong. Jadi semoga tetap sehat semuanya teman-teman. Gue belakangan udah jarang banget ke vlog karena emang lagi banyak kegiatan termasuk bolak-balik rumah sakit. Tapi untuk semua teman-teman yang lagi sakit, jangan malu, jangan ngerasa bersalah. Ya, ya itulah namanya kesehatan tubuh. Gak langsung kita tuh kayak apa ya, dampaknya kerasa langsung sakit gitu, kayak pelan-pelan kan. Ya bertahun-tahun baru akhirnya dampaknya ada. Ya jadi kesehatan itu penting banget. Karena kalau udah tubuh kita yang sakit, jiwa kita yang sakit, ya keutuhan kita sebagai manusia keganggu. Mau beraktivitas normal ya susah. Tapi kalau misalnya teman-teman semua lagi ada kesempatan untuk nemenin, ada kesempatan untuk tolongin, bantuin anggota keluarga atau teman terdekat kalian, ya sabar. Karena kita justru harus lebih sabar ketimbang mereka yang sakit gitu. Karena mereka orang sakit. Ya, kita yang sehat ya maklum, mereka orang sakit. Jadi gue salut sama orang juga yang ada di rumah sakit. Mereka ada saling ngobrol, saling berbagi ya, biar pasien-pasiennya nggak berat sendiri, nggak berjuang sendiri. Tahu lah pergumulannya jauh-jauh dari mana gitu. Harus datang ke rumah sakit itu untuk konsul dan segala macam, nggak mudah ya. Tapi gue salut sih. Ya, jadi gue mau lanjut olahraga dulu biar sehat. Sehat-sehat semuanya.